Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang selamat datang kembali di kelas C dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bersama saya tak lupa ya, saya Salmawati SPD ya. Baik, kita lanjut. Selamat bergabung kembali di pusat kegiatan belajar masyarakat yang PKBM Al-Amin Mawasangka ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara. Baik, sebelum kita melanjutkan materi minggu kemarin, marilah kita bersama-sama berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya masih sama ya, karena kita masih berada di bab pertama, yaitu bab 1 ya. Tujuan pembelajaran melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya, mengenali corak. Kita lanjut materi ya. D. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu ya, Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Lanjut, mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan-coklatan, dan bermata sipit ya. Dari Cina bagian selatan, Yunan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam. Kemudian ke Kepulauan Indonesia ya. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat ya. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia ya. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero-Melayu ya, atau ras Melayu muda. Mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutannya sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi ya dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Lanjut, penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur ya. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, dan Alas dan Gayo ya.
Kemudian mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu ya, maupun Islam di kemudian hari. Para ras Proto-Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil ya yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru ya dalam kehidupan mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari kepulauan Indonesia. Lanjut Sumatera, suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat ya. Lanjut beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa ya, karena di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak ya. Deutero-Melayu ya. Baik, Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara ya. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson ya. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna ya. Baik, lanjut perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur ya. Lanjut dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakannya dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero-Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya ya. Dikarenakan petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangannya. Berpindahan ras Deutero-Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut ya. Sebagian dari ras Deutero-Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagaskar ya. Baik, lanjut kedatangan ras Deutero-Melayu di kepulauan Indonesia makin lama semakin banyak ya. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat hunian baru ya. Pada akhirnya Proto dan Deutero-Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia ya. Pada masa selanjutnya mereka sulit untuk dibedakan. Proto-Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara ya, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu semua penduduk di kepulauan Indonesia kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah
ras Deuteromelayu tadi ya. Baik. Itulah yang kedua tadi ya, Deuteromelayu. Lanjut ya, materi tentang yang ketiga, materi tentang Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia memiliki mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur ya. Bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, Neo Caledonia, dan Fiji, Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid ya. Baik, lanjut pada mulanya kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu pada tahun 70.000 sebelum Masehi ya. Pada saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal. Air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah ya, 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Baik, kita lanjut ya. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua ya, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang tergolong atau yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia ya. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik hingga pada tahun 5.000 sebelum Masehi ya. Baik, kita lanjut. Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini ya. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 sebelum Masehi mencapai 0,5 juta jiwa ya. Baik, kita lanjut. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia ya, merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak ya, yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu ya. Di Papua manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tadah angin ya, yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tadah angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanosoid terus terdesak oleh bangsa Melayu ya.
mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Sehingga percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu saat ini. Mereka berupa penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Baik, itulah tadi penjelasan tentang ras Melanesoid ya. Lanjut materi yang keempat, yaitu Negrito dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedid ya. Baik, sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia atau Pasifik ya. Demikian pula bagian sejarah berpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti ya. Kelompok Wedid terdiri atas orang-orang dengan kepala mesokepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang ya. Kulit mereka coklat tua dan tinggi, rata-rata lelakinya 155 cm. Wedid artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedid di Nusantara cukup luas ya, misalnya di Palembang dan Jambi, di Kubu ya atau di Siak, di Sakai, dan di Sulawesi pojok Tenggara yang di Toala, Tokea, dan Tomuna. Kita lanjut, periode migrasi itu berlangsung berabad-abad ya. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Baik, kita lanjut ya. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia ya adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Kita lanjut, bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Baik, kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban yang lebih maju ya. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera ya.
Dalam pembahasan dalam pembahasan tadi ya, kita telah membahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selama ini kita ketahui bahwa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid tidak menunjukkan hubungan genealogis. Bahkan ada yang berpendapat keberadaan mereka ada karena pergantian populasi ya. Namun berdasarkan penelitian baru ya yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa, ternyata asal usul nenek moyang Indonesia berasal dari persamaan budaya ya. Persamaan budaya, bahasa, dan 2 atau lebih populasi keturunan, sehingga menghasilkan teori ya, yaitu yang menghasilkan teori baru, yaitu teori out of Africa dan out of Taiwan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi Negrito dan Oedit ya. Kita lanjut materi yang kelima ya, teori out of Africa dan out Africa Taiwan. Dalam tinjauan akademis yang komprehensif tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, maka terlihatlah bahwa betapa eratnya keterkaitan dinamika sejarah Melanesia ya dengan bumi Nusantara. Mungkin kita akan bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Melanesia itu? Kata Melanesia diperkenalkan pertama kali oleh Dumont de Urville, seorang penjelajah berkebangsaan Prancis, untuk menyebut wilayah etnik penduduk yang berkulit hitam ya, dan berambut keriting di kawasan Pasifik. Dalam pertemuan Geography Society of Paris pada tanggal 27 Desember 1831 ya, menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara ya. Mereka adalah Homo sapiens yang dalam buku literatur disebut sebagai manusia modern awal ya. Ketika berangkat dari tanah asalnya yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini oleh para ahli disebut sebagai teori out of Africa. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikannya. Kemudian mereka beruntung dalam pengembaraannya. Segala rintangan alam dapat diatasi ya. Dari generasi ke generasi mereka mencapai wilayah-wilayah penghidupan yang baru. Kita lanjut. Di tempat baru itu mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup mereka ya. Mereka meramu dari berbagai umbi-umbian dan buah-buahannya yang ada di wilayah itu. Hewan-hewan juga diburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu maka dibuatlah peralatan dari batu dan bahan organik seperti kayu dan bambu.
Kita lanjut, waktu terus berlalu, perubahan alam karena iklim dan geografi juga, populasi yang terus bertambah ya, mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru. Perlahan tetapi pasti mereka mengembara mencari tempat hunian baru ya. Kemudian mereka menyebar hingga ke wilayah timur kepulauan Indonesia, bahkan meluas hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Wilayah geografi hunian mereka pun semakin meluas ya. Kita lanjut, pengalaman yang diperoleh selama mereka mengembara itu menjadi pengetahuan yang selanjutnya. Pengetahuan itu diturunkan dari generasi ke generasi ya. Kemampuan berlayar dan membuat rakit serta teknik-teknik membuat alat transportasi laut yang lebih kuat dan nyamannya. Begitu pula dengan pengetahuan perbintangan untuk menunjukkan arah saat berlayar. Pengalaman untuk menaklukkan ekosistem daratan hingga mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekologi yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut ya. Pengalaman itu menjadi pengetahuan baru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan yang baru ya. Pada saat berakhirnya zaman es sekitar 12.000 tahun yang lalu menyebabkan perubahan besar ya dalam berbagai hal. Kenaikan muka laut yang drastis mendorong penduduk di kepulauan Indonesia melakukan persebaran ke berbagai arah. Persebaran mereka ini juga telah berubah peta hunian mereka. Kondisi alam yang saat itu mendukung semakin meyakinkan mereka untuk menetap di tempat hunian yang baru itu ya. Alam tropis dengan biodiversitasnya menyediakan kebutuhan hidup sehingga populasi terus meningkat ya. Kita lanjut, para ahli menggolongkan mereka sebagai ras Australomelanesid ya. Mereka kemudian hidup menyebar ke gua-gua. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, kebutuhan nenek moyang kita juga semakin meningkat. Teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka juga semakin berkembang ya. Peralatan dari batu semakin beragam. Peralatan dari bahan organik pun semakin berkembang ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Keanekaragaman dalam peralatan manusia pada saat itu semakin mendorong produktivitas hingga semakin membawa kemajuan dalam berbagai bidang ya. Kemajuan dalam bidang seni pada saat itu ditandai dengan lukisan-lukisan cadas yang terdapat di dinding-dinding gua yang memanifestasikan kekayaan alam, pikiran, kepercayaan pada kehidupan sesudah mati juga terkonsepsi dalam perilaku kubur terhadap orang yang meninggal ya. Kita lanjut. Kemudian pada saat sekitar 4.000 sampai 4.000 tahun yang lalu, kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang baru. Mereka ini membawa budaya baru yang seringkali disebut dengan budaya Neolitik.
Budaya ini sering dicirikan dengan kehidupan yang menetap dan domestikasi hewan dan tanamannya. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal Sulawesi, juga kemungkinan Kalimantan. Dari sinilah mereka kemudian menyebar ke berbagai pelosok kepulauan Nusantara. Baik, kita lanjut. Pendatang yang lain tampaknya berasal dari Asia Tenggara darat. Daratannya mereka menggunakan bahasa Austroasiatik. Mereka ini dapat mencapai kepulauan Nusantara bagian barat melalui Malaysia ya. Teori inilah yang sering kali oleh para ahli disebut sebagai teori out of Taiwan. Pertemuan para pendatang ini dengan populasi Australomelansia pun tak dapat dielakkannya, sehingga terjadi kohabitasi, adaptasi, dan interaksi di antara sesama pun terjadi hingga mereka melakukan perkawinan campuran. Kita lanjutin dulu ya. Interaksi budaya dan dalam beberapa hal silang genetika pun tak dapat dihindari ya. Proses interaksi yang berlanjut memperlihatkan keturunan ras Australomelanesia yang sekarang lebih dikenal sebagai populasi Melanesia ya. Lanjut. Pendapat Harriet Roman tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campurannya berasal dari 2 atau lebih populasi moyang. Secara gradual, presentasi genetika Austronesia lebih dominan di bagian timur Indonesia, sekalipun kecil proporsinya ya. Genetika Papua ada hampir di seluruh wilayah bagian barat Indonesia ya. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu kita terjadi percampuran genetika dibandingkan penggantian populasi. Pula dari sudut pengguna bahasa kepulauan Indonesia yang mempunyai lebih dari 700 etnis dengan 706 bahasa daerah dapat digolongkan dalam 2 bagian ya, yaitu penutur Austronesia dan non-Austronesia, atau lebih sering disebut sebagai Papua. Multamia RMT Lauder menjelaskan bahwa telah terjadi pinjam-meminjam leksikal antara bahasa-bahasa non-Austronesia dengan Austronesia ya. Diperkirakan lebih dari 30% dari semua bahasa yang hidup saat ini adalah bahasa non Austronesia ya. Rumpun bahasa Austronesia cenderung ditemukan di daerah pesisir, tetapi ini tidak selalu bahasa Austronesia ya. Juga dapat ditemukan di daerah pedalaman Papua Nugini. Gambaran itu menunjukkan adanya pola migrasi ya yang kompleks tetapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Berdasarkan data itu nyata bahwa hubungan Austronesia dan non-Austronesia bagaikan sebuah kain tenun yang benang-benangnya saling terjalin indah. Itulah tadi pembahasan tentang teori
out of Africa, dan out of Taiwan ya. Contoh soal esai. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara Homo sapiens dan Homo erectus. Jawabannya, Homo sapiens dan Homo erectus adalah dua spesies manusia purba yang berbeda. Perbedaan utama antara keduanya adalah Homo sapiens memiliki otak yang lebih besar dan lebih kompleks ya, dengan kemampuan berpikir dan berbicara yang lebih maju. Yang kedua, Homo erectus memiliki otak yang lebih kecil dan lebih sederhana dengan kemampuan berpikir dan berbicara yang lebih terbatas. Yang ketiga, Homo sapiens memiliki postur tubuh yang lebih tegak dan lebih tinggi. Sedangkan Homo erectus memiliki postur tubuh yang lebih rendah dan lebih miring. Perbedaan yang terakhir, Homo sapiens memiliki kemampuan membuat alat-alat yang lebih kompleks dan lebih beragam. Sedangkan Homo erectus memiliki kemampuan membuat alat-alat yang lebih sederhana. Yang kedua, soal kedua ya, apa yang dimaksud dengan istilah manusia purba? Berikan contoh. Jawabannya, manusia purba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manusia yang hidup pada zaman prasejarah, yaitu sebelum adanya tulisan ya. Contoh manusia purba adalah Homo erectus, Homo sapiens, Australopithecus, dan Pithecanthropus erectus. Soal ketiga, bagaimana cara manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya? Manusia purba memiliki kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, membuat alat-alat sederhana untuk membantu kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan api untuk memasak makanan dan menghangatkan diri. Yang terakhir, hidup dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan melindungi diri. Yang keempat, jelaskan proses evolusi manusia purba dan dari Australopithecus hingga Homo sapiens. Baik, jawabannya, proses evolusi manusia purba dari Australopithecus hingga Homo sapiens adalah sebagai berikut. 1. Australopithecus 4 juta tahun yang lalu, manusia purba yang memiliki postur tubuh yang miring dan kemampuan berpikir yang sederhana. Homo habilis 2,8 juta tahun yang lalu, manusia purba yang memiliki kemampuan membuat alat-alat sederhana ya. Yang ketiga, Homo erectus. Homo erectus 1,8 juta tahun yang lalu, manusia purba yang memiliki postur tubuh yang lebih tegak dan kemampuan berpikir yang lebih maju. Homo sapiens 200.000 tahun yang lalu ya, manusia modern yang memiliki otak yang besar dan kemampuan berpikir yang kompleks. Soal yang kelima atau soal yang terakhir ya, apa yang dimaksud dengan fosil dan bagaimana cara penemuan fosil manusia purba? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan terkubur dalam tanah selama jutaan tahun.
Penemuan fosil manusia purba biasanya dilakukan oleh ahli paleontologi dan arkeologi dengan cara yang pertama, menggali tanah dan mencari sisa-sisa makhluk hidup. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih seperti radiokarbon dan analisis DNA untuk menentukan umur dan identitas fosil. Menganalisis fosil untuk memahami evolusi dan perilaku manusia purba. Dengan demikian, kita telah selesai mempelajari tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ya. Saya berharap atau kita kepada kita semua ya telah memahami betapa pentingnya mempelajari sejarah dan kebudayaan kita sendiri ya. Kita telah melihat bagaimana nenek moyang kita telah menciptakan peradaban yang kaya dan beragam, dan bagaimana mereka telah menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Saya dan kita semua berharap dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan kebudayaan kita ya, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi peserta didik selama pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai sejarah dan kebudayaan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.